Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrani Fajrina dari kelas 7C Manajemen S1 NPM 1811000097. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh keputusan strategis bagi perusahaan. Definisi keputusan. Keputusan adalah proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, hingga kepada terbentuknya kesimpulan dan rekomendasi. Rekomendasi itulah yang selanjutnya dipakai dan digunakan sebagai pedoman basis dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, begitu besarnya pengaruh yang akan terjadi jika seandainya rekomendasi yang dihasilkan tersebut terdapat kekeliruan atau adanya kesalahan-kesalahan yang tersembunyi karena faktor ketidakhati-hatian dalam melakukan pengkajian masalah. Menurut Lawrence, L. Jones, dan W. F. Grange, ada berbagai teori tentang bagaimana pengambilan keputusan mengambil suatu keputusan. Namun, sebagian besar penulis memusatkan perhatiannya pada 3 cara pendekatan, yaitu rasional analisis, intuitif emosional, dan perilaku politis. Pengambilan keputusan yang rasional analisis. Dalam model ini, pengambilan keputusan merupakan seorang aktor yang tindak tanduknya bukan saja cerdas, tetapi juga rasional. Aktor memilih keputusan dengan penuh kesadaran tentang semua alternatif yang mungkin ada untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Pengambilan keputusan yang intuitif emosional, lawan dari pengambilan keputusan yang rasional adalah pengambilan keputusan yang intuitif. Pengambilan keputusan ini menyukai kebiasaan dan pengalaman, perasaan yang mendalam, memiliki yang relatif dan naluri, dengan menggunakan proses alam bawah sadar. Pengambilan keputusan secara politis perilaku. Pandangan ketiga mengemukakan bahwa pengambilan keputusan yang sesungguhnya harus mempertimbangkan sejumlah tekanan dari orang lain yang terpengaruh oleh keputusan mereka. Definisi keputusan. Keputusan strategis merupakan bentuk yang dilakukan dengan menempatkan pandangan serta analisis secara jangka panjang. Bentuk analisis tersebut menekankan pada pandangan serta dampak yang mungkin bisa terjadi di kemudian hari, serta kondisi keputusan tersebut membawa pengaruh pada aplikasi pekerjaan yang dilakukan. Alasan yang paling mendasar dalam pembuatan keputusan strategis adalah ingin menempatkan posisi perusahaan sebagai perusahaan yang memiliki nilai kompetensi di pasar. Tanpa ada keputusan yang bernilai strategis, maka kemampuan perusahaan untuk berkompetensi di pasar akan sulit untuk bisa dilakukan. Tahap-tahap pengambilan keputusan diantaranya mendefinisikan masalah tersebut secara jelas dan gamblang atau mudah untuk dimengerti. Yang kedua, membuat daftar masalah yang akan dimunculkan dan menyusunnya secara prioritas dengan maksud agar adanya sistematika yang lebih terarah dan terkendali. Yang ketiga, melakukan identifikasi dari setiap masalah tersebut dengan tujuan untuk lebih memberikan gambaran secara lebih tajam dan terarah secara lebih spesifik. Yang keempat, memetakan setiap masalah tersebut berdasarkan kelompok masing-masing yang kemudian selanjutnya dibarengi dengan menggunakan model atau alat uji yang akan dipakai. Selanjutnya yaitu memastikan kembali bahwa alat uji yang dipergunakan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang berlaku pada umumnya. Di sisi lain, Simon mengatakan pengambilan keputusan berlangsung melalui 4 tahap, yaitu intelligence, design, choice, and implementasi. Tipe-tipe keputusan. Yang pertama yaitu keputusan terprogram adalah keputusan yang dibuat menurut kebiasaan, aturan atau prosedur. Keputusan yang terprogram dianggap suatu keputusan yang dijalankan secara rutin saja, tanpa ada persoalan-persoalan yang bersifat krusial. Pada dasarnya, suatu keputusan yang terprogram akan dapat terlaksana dengan baik jika memenuhi beberapa syarat di bawah ini, yaitu 1. Termilikinya sumber daya manusia yang memenuhi syarat sesuai standar yang diinginkan. Kedua, sumber informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif adalah lengkap tersedia, serta informasi yang diterima adalah dapat dipercaya. Yang ketiga, pihak organisasi menjamin dari segi ketersediaan dana selama keputusan yang terprogram tersebut dilaksanakan. Keempat, aturan dan kondisi eksternal organisasi mendukung terlaksananya keputusan terprogram ini sehingga tuntas, seperti peraturan dan berbagai ketentuan lainnya tidak ikut menghalangi, bahkan sebaliknya turut mendukung. Keputusan yang tidak terprogram adalah keputusan yang berkenaan dengan masalah khusus.
Khas atau tidak biasa, keputusan yang tidak terprogram biasanya diambil dalam usaha memecahkan masalah-masalah baru yang belum pernah dialami sebelumnya. Ricky W. Griffin mendefinisikan keputusan tidak terprogram adalah keputusan yang secara relatif tidak terstruktur dan muncul lebih jarang daripada suatu keputusan yang terprogram. Pada pengambilan keputusan yang tidak terprogram adalah kebanyakan keputusan yang bersifat lebih rumit dan membutuhkan kompetensi khusus untuk menyelesaikannya, seperti top management dan para konsultan dengan tingkat skill tinggi. Sebagai contoh, cara pengalokasian sumber daya organisasi, penanganan produk yang jatuh di pasaran, atau cara perbaikan hubungan masyarakat. Dan yang ketiga, keputusan-keputusan dengan kepastian, resiko, dan ketidakpastian. Dalam kondisi kepastian, para manajer mengetahui apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang karena tersedia informasi yang akurat, terpercaya, dan dapat diukur sebagai dasar keputusan. Dalam kondisi resiko, manajer mengetahui besarnya probabilitas setiap kemungkinan hasil tetapi informasi lengkap tidak tersedia. Dalam kondisi ketidakpastian, manajer tidak mengetahui probabilitas bahkan mungkin tidak mengetahui kemungkinan hasil-hasil. Selanjutnya ada proses pengambilan keputusan. Lahirnya suatu keputusan tidak serta-merta bertanggung secara sederhana begitu, sebab sebuah keputusan itu selalu saja lahir berdasarkan dari proses yang memakan waktu, tenaga, dan pikiran hingga akhirnya terjadi sesuatu pengkristalan dan lahirlah keputusan tersebut. Saat pengambilan keputusan adalah saat di mana kita sepenuhnya memilih kendali dalam bertindak, sedangkan saat kejadian tak pasti adalah saat di mana sesuatu di luar diri kitalah yang menentukan apa yang akan terjadi. Artinya kendali di luar kemampuan kita. Selanjutnya yang dianggap penting adalah pertanggungjawaban dari keputusan itu sendiri kepada pihak yang berkepentingan. Dan proses dasar pembuatan keputusan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman dan perumusan masalah. Yang kedua, pengumpulan dan analisa data yang relevan. Dan yang ketiga, pengembangan alternatif-alternatif dan lain-lainnya. Yang selanjutnya ada perubahan dalam keputusan, yaitu dalam proses berlangsungnya suatu keputusan, tentu tidak selamanya berlangsung sesuai dengan rencana yang diharapkan. Secara umum, dampak perubahan keputusan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok perubahan, yaitu incremental change dan turbulent change. Selanjutnya adalah kualitas keputusan. Kualitas keputusan merupakan mutu yang dihasilkan dari hasil keputusan tersebut yang telah diaplikasikan atau telah diuji secara maksimal dan terlihat hasilnya secara maksimal serta dinilai secara maksimal juga. Untuk menilai suatu kualitas keputusan yang dibuat haruslah diuji secara pendekatan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selanjutnya adalah solusi dalam menyelesaikan berbagai masalah di bidang pengambilan keputusan. Ada beberapa solusi secara umum yang dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan persoalan atau membuat suatu keputusan menjadi jauh lebih baik, yaitu yang pertama, menerapkan konsep keputusan yang cenderung hati-hati dan memikirkan setiap dampak yang akan timbul secara jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, menempatkan setiap keputusan berdasarkan alasan-alasan yang bersifat representatif. Yang ketiga, menghindari pengambilan keputusan yang bersifat ambigu. Yang keempat, setiap keputusan yang dibuat oleh seorang pemimpin di sebuah perusahaan berdasarkan pada pertimbangan fungsi manajemen. Yang selanjutnya adalah keputusan strategis dan kepemimpinan strategis. Kepemimpinan strategis adalah kemampuan untuk mengantisipasi, memberi inspirasi, mempertahankan fleksibilitas, dan memberdayakan orang lain untuk menciptakan perubahan strategik yang diinginkan. Pada era kompetitif sekarang ini, ada beberapa alasan yang mendasari mengapa dibutuhkan kepemimpinan strategik, yaitu 1. Persaingan yang semakin tinggi membutuhkan keputusan yang memiliki kekuatan strategis. Yang kedua, pergerakan ekspansi bisnis terjadi dan dilakukan oleh seluruh sektor bisnis, sehingga setiap perusahaan berusaha untuk bisa unggul dan kompetitif. Yang ketiga, konsumen merupakan mereka yang memberi keputusan dalam memutuskan suatu produk diterima dan tidak diterima. Yang keempat, dunia saat ini berlaku konsep borderless holders. Dan yang kelima, perkembangan dan sumbangan devisa dari sumber bisnis kepada negara. Sumbernya yaitu dari internet, bisa dilihat di sini. Dan mungkin hanya segitu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.